saya dengan NIM 64230743. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung analisis horizontal menggunakan Excel. Langsung aja kita hitung. Yang pertama itu nilai tahun sekarang dikurangi tahun sebelumnya. Hasilnya tinggal diantar. Selanjutnya untuk menghitung presentasi adalah selisih dibagi tahun sebelumnya. Setelah itu untuk dijadikan ke persen, di dark dulu dari atas sampai bawah. Habis itu diganti ke persen, jadi 17%. Selanjutnya agar hasilnya dua-duanya muncul sampai bawah, di drag dari atas sampai bawah. Ya sudah akan muncul hasilnya. Penjelasan hasilnya, jika hasilnya positif berarti terjadi kenaikan, sedangkan jika hasilnya negatif berarti terjadi penurunan. Setelah itu kalau misalnya kita pengen ubah kolom atasnya, tinggal pencet format cell, habis itu ke alignment, dan yang horizontalnya diganti ke center across selection. Jadi deh seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 akun yang ada yang naik, ada yang turun presentasinya. Yang pertama, kas tahun 2024 pada PT Telkom naik 17% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Yang kedua, aset keuangan tahun 2024 pada PT Telkom mengalami penurunan 23% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Yang ketiga, biaya kontrak pada Telkom pada tahun 2024 naik 74% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Yang keempat, aset lancar pada PT Telkom tahun 2024 naik 2% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Dan yang terakhir, aset pajak tangguhan PT Telkom pada tahun 2024 turun sebesar 18% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Dwi Aulia dengan NIM 64230727. Di sini saya akan mengerjakan indeks awal dari periode 2022 sampai 2024. Jadi yang pertama rumusnya itu kita klik sama dengan terus periode 2023 dikurangin periode 2022. Lalu kita enter, hasilnya segini. Lalu selanjutnya di kolom sebelahnya kita klik hasil indeks awal yang tadi dibagi sama tahun periode 2022. Lalu di enter, hasilnya segini. Terus kita blok kolom H-nya untuk dijadikan presentasi. Lalu kita drag ke bawah untuk melihat hasil keseluruhannya. Hasil keseluruhannya udah selesai, udah keluar. Lalu di sini saya akan membacakan kenaikan dan penurunan hasil indeks dari PT Telkom. Oke, yang pertama di sini ada peningkatan sebesar 23% dari aset keuangan lancar lainnya. Berarti menandakan bahwa di tahun 2023 PT Telkom mengalami peningkatan akun aset keuangan lancar lainnya dibanding tahun sebelumnya. Lalu selanjutnya ada peningkatan sebesar 25% dari akun pihak ketiga. Berarti menandakan bahwa PT Telkom di tahun 2023 untuk akun pihak ketiga mengalami kenaikan sebesar 25%. Lalu selanjutnya di sini ada penurunan sekitar 13% untuk akun persediaan. Berarti menandakan bahwa PT Telkom mengalami penurunan barang atau stok persediaan di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya 2022. Lalu selanjutnya ada peningkatan yang cukup signifikan
sampai 50% untuk akun aset tidak lancar lainnya. Berarti menandakan bahwa PT Telkom mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 50% pada tahun 2023 untuk akun aset tidak lancar lainnya. Lalu yang terakhir ada penurunan 10% untuk akun biaya kontrak. Berarti itu menunjukkan bahwa untuk akun biaya kontrak di tahun 2023 mengalami penurunan 10% dibandingkan tahun 2022. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indeks tengah. Cara mencari adalah sama dengan 2000, angka tahun 2024 dikurangi angka tahun 2022, lalu enter. Setelah itu kita tarik garis lurus ke bawah, maka hasilnya akan muncul semua seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari persentasinya. Cara mencari persentasinya adalah sama dengan hasil angka indeks tengah dibagi dengan angka tahun 2022. Lalu kita enter. Setelah itu kita ubah menjadi persen. Setelah menjadi persen kita ubah menjadi desimal. Setelah itu kita tinggal tarik ke bawah. Maka hasil persentasenya akan keluar. Selanjutnya saya akan membahas 5 akun. Selanjutnya saya akan membahas 5 akun bank, 5 akun dalam PT Telkom. Yang pertama adalah kas dan setara kas yang naik 6,1% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas biaya kontrak yang naik 69% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas aset kontrak yang naik 279,4% dari angka sebelumnya. Selanjutnya saya akan menghitung aset hak guna yang naik 32,3% dari periode sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang utang bank jangka pendek yang naik 40,7% dari periode sebelumnya. Halo, perkenalkan, nama aku Rani Syariful Bahri dengan NIM 6430733 dari kelas 64 901. Di sini aku akan menjelaskan cara menghitung indeks rata-rata. Jadi yang pertama kita akan hitung akun kas. Nah di sini tuh rumusnya yaitu sama dengan D11 yaitu tahun 2024 ditambah C11 tahun 2023 ditambah B11 tahun 2022 dibagi 3 yaitu periodenya 3 tahun. Nah, terus kita langsung fix enter, muncul hasilnya jadi 73.561. Lalu kita blok di sini terus drag ke bawah. Nah, jadi semuanya langsung muncul hasilnya yang lain. Begitu juga dengan kolom selanjutnya yang di sini ya guys, yaitu sama dengan C11 tahun 2023 dikurang K11 73.561 dibagi K11 73.561. Hasilnya jadi segini. Udah langsung kalau dari hasilnya kita blok terus drag ke bawah dan muncul hasilnya. Begitu juga dengan kolom selanjutnya yang di sini ya guys, yaitu sama dengan C11 tahun 2023 dikurang K11 73.561 dibagi K11 73.561. Hasilnya jadi segini. Udah langsung kalau dari hasilnya kita blok terus drag ke bawah dan muncul hasilnya.
Jadi, analisis keseluruhannya berdasarkan perhitungan indeks rata-rata pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar akun memiliki nilai indeks rata-rata yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan perusahaan cenderung mengalami penurunan selama periode 2022 hingga 2024. Meskipun pada beberapa akun terdapat peningkatan pada salah satu periode, ditunjukkan oleh nilai indeks tengah yang positif. Namun, hal tersebut belum mampu menutupi penurunan yang terjadi pada periode lainnya. Akibatnya, ketika dirata-ratakan, hasil akhirnya tetap menunjukkan nilai negatif. Selain itu, terdapat beberapa akun yang mengalami penurunan cukup signifikan. Terlihat dari nilai indeks rata-rata yang besar dalam bentuk negatif seperti min 50% dan min 60%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup tajam pada akun tersebut. Namun, terdapat juga beberapa akun yang menunjukkan nilai positif pada kedua periode, yang berarti mengalami peningkatan secara konsisten. Meskipun demikian, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan akun yang mengalami penurunan. Halo, nama saya Sabrina Resini Hidayat dengan NIM 64230748. Jadi di sini saya akan menjelaskan analisis vertikal pada laporan posisi keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya. Analisis vertikal ini digunakan untuk melihat perbandingan setiap akun terhadap total aset. Nah, caranya yaitu di sini kita ketik sama dengan, kemudian kas dan setara kas pada tahun 2024 dibagi dengan jumlah atau total aset. Di sini, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita jadikan persen. Setelah dijadikan persen, kemudian ini di D33-nya ini kita tambahkan dolar. Supaya ketika yang lainnya dibagikan itu pembagiannya itu tetap sama dengan jumlah aset. Nah, jadi di sini kita turunkan ke bawah seperti ini. Nah, di sini sudah ada hasilnya kan. Di sini total aset dan pasifannya itu sudah 100%. Pastikan itu sudah 100%. Kemudian kita rapikan dulu. Nah, setelah kita rapikan, di sini kita lihat pada kas dan setara kas itu terdapat jumlah vertikalnya itu senilai 11%. Jadi, jika dibandingkan dengan perusahaan di sektor teknologi informasi dan komunikasi secara global, rata-rata kas itu mencapai 20-40% dari total aset. Namun pada perusahaan ini nilainya itu lebih rendah. Kemudian selanjutnya di sini pada aset tidak lancar, yaitu aset tidak tetap, kita mendapatkan senilai 60%. Di sini artinya sebagian besar aset perusahaan itu digunakan untuk infrastruktur seperti jaringan dan peralatan. Karena perusahaan Telkom ini kan butuh investasi besar untuk mendukung operasionalnya. Kemudian di sini pada jumlah aset tidak lancar yaitu sejumlah 79%, sedangkan pada aset lancar itu sejumlah 21%. Artinya perusahaan itu lebih fokus pada investasi jangka panjang dibandingkan kebutuhan jangka pendek. Nah, pada saldo, nah di sini pada ekuitas pada saldo laba yang belum ditentukan penggunanya, di sini terdapat 37%. Berarti itu perusahaan menahan sebagian keuntungan itu untuk digunakan kembali, misalnya untuk pengembangan usaha di masa depan. Kemudian di sini pada jumlah ekuitas dan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk bersih senilai 47%. Artinya itu sebagian besar kepemilikan perusahaan itu masih ada pada pemegang saham utama. Nah, kemudian pada likuiditas itu menunjukkan angka di sini, di jumlah likuiditas ini menunjukkan angka 46%, dan di jumlah ekuitasnya ini senilai 54%. Artinya itu perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri dibandingkan utang. Artinya menunjukkan kondisi keuangan pada PT Telkom ini stabil dan tidak terlalu bergantung pada utang.
Kemudian secara keseluruhan kesimpulannya perusahaan itu didominasi oleh aset tetap, terus kemudian memiliki kas yang cukup, serta struktur modal yang lebih banyak berasal dari modal sendiri. Artinya sesuai dengan karakteristik perusahaan Telkom yang membutuhkan investasi besar untuk jangka panjang.